Hai Zeners, ini udah menghitung hari ya untuk akhir tahun. Dan biasanya orang-orang itu mulai ingat-ingat lagi setahun ke belakang udah ngapain aja ya. Atau mungkin resolusi ke depannya gimana. Nah, ngomong-ngomong soal ke depannya gimana, ini tuh Bill Gates lagi ngepost artikel baru di gatesnotes.com di websitenya tanggal 7 Desember lalu yang judulnya Reasons for Optimism After a Difficult Year. Dan ini banyak ramalan-ramalan dari Bill Gates soal prediksi ke depannya, gambaran dunia masa depan tuh gimana sih, dan ini seru banget buat dibahas. So ini dia rangkuman 3 prediksi dari Bill Gates. Oke, prediksi pertama ini menyenangkan ya untuk didengar, yaitu Bill Gates memprediksi COVID-19 itu bakal selesai di suatu titik lah ya di tahun 2022. Dan ini bukan berarti nggak ada alasannya kenapa. Jadi menurut Bill Gates semenjak ditemukannya vaksin dan vaksinasi juga udah tersebar luas ya ke hampir seluruh populasi di dunia, COVID-19 ini kita lihat perlahan makin dapat diatasi. Bill Gates itu juga percaya di 2022 COVID akan menjadi mungkin endemi di suatu tempat aja dan seperti flu biasa aja yang nanti bakal ada obatnya. Jadi membuat orang-orang tuh bisa lebih bersiap sih. Dan rumah sakit pun nanti mungkin gak seramai ini. Jadi rumah sakit hanya untuk menangani gejala yang lebih serius. Itu prediksi pertama. Selanjutnya, prediksi kedua adalah berhubungan sama metaverse, yaitu kehidupan di metaverse. COVID-19 ini secara keseluruhan banyak mengubah hidup manusia ya, khususnya itu di gimana sih cara manusia berinteraksi. Dan itu juga banyak juga mengubah visi pelaku bisnis, bahkan menciptakan startup baru dengan memanfaatkan penuh si teknologi itu karena percaya pasti semua itu pada suatu waktu akan terdigitalisasi cepat atau lambat. Nah, baru-baru ini dunia itu dihebohkan sama gagasan soal metaverse yang ngebikin manusia itu jadi makin berandai-andai. Gimana ya gambaran dunia ke depannya, apakah semuanya akan berpindah ke virtual? Sampai-sampai orang kaya keempat, Bill Gates, itu juga ikut menceritakan keresahannya dulu waktu menyambut new normal lewat blog pribadinya yang tadi. Gimana dirinya sempat pusing karena terbiasa bersosialisasi tatap muka langsung dan sekarang tuh harus mengalami transisi ya untuk lebih bersahabat lagi sama serba-serbi dunia digital. Gates juga memprediksi beberapa hal yang bakal terjadi di masa depan dari segi digitalisasi dan bilang kalau 2021 ini kayak cuma previewnya aja sih dari dunia masa depan. Dan ini dia ada 3 kabar baik yang bisa kita nantikan dari dunia digital. Yang pertama dari segi cara bekerja kantoran ya. Jadi Bill Gates itu memprediksi kalau 2-3 tahun ke depan, virtual meeting yang awalnya dilakukan secara 2 dimensi lewat Zoom ini bakal memiliki potensi besar untuk berganti ke 3D, ke metaverse. Dimana tiap orang tuh nanti bakal punya avatar masing-masing dan bisa berinteraksi dengan sesama rekan kerja secara langsung tapi lewat dunia virtual. Tujuannya agar perasaan berada di satu ruangan itu bisa dicapai, jadi lebih nyata gitu interaksinya. Tapi hal ini memang butuh persiapan yang lebih matang sih. Karena tiap orang tuh bakal butuh kacamata VR dan sarung tangan untuk merekam pergerakan, terus suara juga ekspresi mereka biar feel-nya itu makin dapat. Kalau dari segi pendidikan, saat ini tuh dunia udah berhasil ya untuk merubah cara belajar mengajar ke digital. Istilah sekolah daring pun juga udah berproses nih, bisa dijalani di semua kalangan. Akses internet, terus juga komputer, itu juga udah semakin tersebar merata dibandingkan masa pra-pandemi. Bill Gates juga berharap sih bakal ada lebih banyak inovasi lagi di dunia pendidikan secara digital. Salah satunya platform-platform belajar tuh nantinya bakal lebih interaktif dan bisa dipersonalisasi sesuai dengan kemampuan tiap murid. Dan hal lainnya adalah gimana platform-platform tersebut membuat cara belajar dan latihan soal itu menjadi lebih menyenangkan, khususnya di kurikulum materi matematika. Dari segi kesehatan, kalau kita lihat di Indonesia, sekarang semakin banyak aplikasi kesehatan yang makin berkembang pesat dan makin diminati oleh masyarakat. Kita juga pernah nih ngebahas beberapa aplikasi tersebut dan bisa kalian tonton di sini. Nah, Bill Gates lagi-lagi bilang kalau telemedicine ini sekarang baru permulaan. Jadi nantinya mungkin pengecekan medis itu bisa aja dilakuin secara virtual dan lebih nyaman dari rumah. Seperti contohnya, tiap orang itu mungkin bakal punya alat di rumahnya untuk mengecek tekanan darah dan dokter jadi bisa mengontrol dari jarak jauh. Terus pola tidur ataupun detak jantung itu dokter juga bisa mantau dari data yang terkumpul dari smartwatch si pasien. Dan semua kemungkinan itu bakal menambah opsi kita sih untuk memilih prosedur dalam berobat ke dokter.
Oke, ini adalah yang terakhir dari 2 good news di atas ini. Poin terakhir kabarnya agak kurang menyenangkan nih prediksinya. Jadi sebelumnya di TED Talk tahun 2015 lalu, itu Bill Gates pernah menyampaikan prediksinya kalau di masa depan itu bakal ada virus yang bisa mematikan 10 juta orang. Dan prediksinya itu benar-benar terjadi ya 5 tahun setelahnya, itu pandemi COVID-19 yang memuncak di tahun 2020. Lewat video wawancara Derek Muller dan Bill Gates 10 bulan lalu, Muller itu membahas soal ramalan perkataan Bill Gates di 2015 silam, dan Bill Gates bilang seharusnya dulu dia tuh lebih meyakinkan orang-orang untuk lebih waspada sama hal ini. Nah, Bill Gates di wawancara itu juga menambahkan beberapa hal sebagai warning nih. Jadi kalau misalnya ada pihak yang memang ingin membuat kerusakan besar, mereka mungkin bisa merekayasa virus tersebut untuk dampak yang lebih besar dari COVID-19. Dan dia juga memprediksi akan ada sejumlah virus pernapasan lain yang akan datang, dan virus pernapasan ini dibilang lebih berbahaya karena sekilas pengidap itu nggak akan terlihat udah terinfeksi dari luar, dan ini membuat penyebarannya jadi semakin menakutkan. Oke, Zoners, jadi tadi adalah 3 ramalan dari Bill Gates yang baik-baik, semoga benar kenyataannya. So, kalau misalnya kalian punya pendapat, kalian bisa banget komen di bawah, dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, terus juga subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Uzon ID. So, sampai ketemu lagi di video dari Uzon ID selanjutnya. Bye!